anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Pagi. Semangatnya? Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita memulai dengan gembira dan semangat. Baik anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari kita menerima pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta kita semua sekali lagi berdiri dan mengambil sikap berdoa. Satu orang angkat doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, serta Maria Bunda Allah, tergolong kami berdosa sekarang dan pada amin. Baik, terima kasih kepada Beatrix yang telah membawa kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita beri tepuk tangan kepada Beatrix dulu. Dan saya ingin memastikan apakah hari ini semuanya kita hadir? Hadir. Berarti saya tidak perlu untuk berikan nama satu persatu karena kita semua sudah hadir semua. Baik, untuk mengawali semuanya ini, mari kita berdiri kembali untuk memberi semangat memulai pelajaran kita hari ini. Ada sebuah ice breaking sebagai pembuka kegiatan ini. Namanya sebentar adalah tepuk Yesus. Kita semua gimana? Tahu? Baik, saya memandu. Kita memulai untuk tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Oke, baik, sekali lagi saya bilang terima kasih kepada kita sekalian karena kita masih semangat di hari ini untuk mendengarkan pelajaran. Yang pertama, hari ini kita mulai dengan sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini maksudnya yang harus kita lakukan saat pelajaran. Pertama di sini Pak Guru menuliskan di sini yang harus kita sepakat yang pertama adalah tertib dalam mendengarkan pelajaran. Coba ulang lagi. Tertib dalam mendengarkan pelajaran. Kita harus tertib mendengarkan pelajaran. Siap tertib? Siap. Yang kedua sebentar, kesepakatan adalah jangan ribut saat pelajaran berlangsung. Ulangi lagi. Jangan ribut saat pelajaran langsung. Berarti kita tidak boleh ribut saat pelajaran. Bisa ditusuk teman atau mengganggu teman. Kita hanya fokus pada apa yang diajarkan oleh guru. Nanti ada kesempatan ketika kita ditanyakan. Lalu yang ketiga, kesepakatan yang ketiga adalah jangan mengganggu teman saat pelajaran. Ulang lagi. Jangan mengganggu teman saat pelajaran. Baik, itu sebuah kesepakatan kelas, kesepakatan bersama yang harus kita laksanakan dalam pelajaran berlangsung. Ya. Baik, yang berikut. Hari ini kita akan mendengarkan pelajaran dengan topik Raja Salomo yang bijaksana. Ulangi lagi apa topiknya? Raja Salomo yang bijaksana. Kita
ngomong tentang Raja Salomo yang bijaksana. Baik. Sebelum kita menjelas lebih jauh tentang bagaimana kisah atau kebijaksanaan Salomo itu, pertama-tama dulu anak-anakku sekalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Mau tahu tujuannya? Mau. Tujuan yang pertama di situ adalah kamu lihat di situ di slide itu kata memahami. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang memiliki rasa kebijaksanaan. Itu tujuan yang pertama kita mempelajari materi hari ini. Yang kedua, tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keputusan yang bijaksana. Mampu mengidentifikasi keputusan yang bijaksana. Lalu memahami pesan kitab suci. Kita harus mampu memahami pesan kitab suci yang sebentar kita akan bacakan dalam pelajaran ini. Pesan kitab suci itu sebentar ada dalam kitab Raja-Raja. Ayat 1 sampai 28. Lalu tujuan lainnya lagi kita mendengar pelajaran hari ini adalah peserta didik atau anak-anakku sekalian mampu mensyukuri diri yang memiliki hati yang bijaksana sebagai anugerah Tuhan. Kita harus mampu merasa syukur bahwa kita diberikan hati yang bijaksana sebagai anugerah dari Tuhan. Itu yang diharapkan. Lalu yang berikutnya itu adalah tujuan yang berikut, mampu menghargai keputusan suara hati. Keputusan suara hati. Misalnya suara hati itu maksudnya dia bersuara memberi sinyal kepada kita agar kita itu bisa melaksanakan apa yang dikatakan oleh suara hati. Tentu suara hati itu dia mengatakan yang baik. Tentu dia mengatakan yang baik. Yang tidak baik tentu dia bilang jangan. Itu maksudnya. Kamu harus menghargai keputusan suara hati. Misalnya kalau suara hati mengatakan jangan mencuri, pasti kita akan digugah oleh suara hati. Lalu yang berikut adalah kita bisa merangkaikan doa. Misalnya doa permohonan, memohon supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana, agar kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita alami dalam hidup ini, ya persoalan yang dialami oleh orang lain, dengan baik dan benar. Itu tujuan. Ya, kalian semua mengerti tujuannya ini? Sudah mengerti? Sudah. Jadi intinya bahwa tujuan pelajaran hari ini itu di dalam tadi yang telah dipaparkan tadi ada dua tujuan. Baik, yang berikut kita memulai pelajaran kita dan diawali dengan sebuah cerita. Sebuah cerita. Dan cerita itu sebentar mau menggugah hati kita, seperti apa kisah cerita itu dan apa maksudnya untuk kita, apa pesannya untuk kita. Nanti kita diarahkan, atau saya mengharapkan kalian bisa mendengar cerita itu dengan mengisahkan tentang seekor kera. Tentang seekor kera. Mari kita mendengarkan secara bersama kisah tentang kera itu. Kita tahu binatang ini adalah binatang yang hidup di alam bebas. Kita tahu binatang itu adalah hidup di alam bebas dan mengisahkan seperti ini. Dengar baik-baik, nanti akan ada pertanyaan dari apa yang diceritakan di sini. Pada suatu hari, 2 ekor kucing menemukan sepotong daging yang besar. Sepotong apa tadi? Daging yang besar.
dihijab. Jadi mereka sepakat untuk membaginya sama besar di antara mereka. Jadi 2 ekor kucing itu mereka sepakat bagi 2 ini daging ini yang mereka temukan. Karena tadi hanya menemukan sepotong saja. Jadi mereka sepakat bagi 2 supaya sama-sama rasa. Jadi ketika tiba saatnya untuk membagi, pada saatnya mereka membagi itu daging, jadi kedua kucing itu tadi, mereka sudah mulai bingung dan bertengkar. Jadi, belum bagi dia punya daging, tapi mereka sudah memulainya dan dengan bertengkar. Ingin mendapatkan daging itu dengan cara mereka masing-masing. Kata kucing yang pertama, dia bilang, saya yang bagi. Lalu kucing yang kedua lagi dia bilang, saya yang bagi. Lalu saat mereka bertengkar untuk membagi atau mengambil bagian dari daging yang mereka temukan itu, tiba-tiba muncullah seekor kera. Muncul apa tadi seekor? Ekor kera ini menemukan kedua ekor kucing ini tadi yang sedang bertengkar. Lantas ekor kera ini bertanya, apa sebenarnya yang terjadi pada 2 ekor kucing ini? Lalu seekor kera ini bertanya, apa yang terjadi teman-teman? Lalu 2 ekor kucing ini menjawab, jadi sahabatku, kami ini menemukan sepotong daging. Lalu bagaimana? Sepotong daging ini kami ingin membaginya, tapi kami tidak tahu bagaimana cara membaginya dengan rata. Akhirnya seekor kera itu mengatakan, kalau seperti itu gampang, biar saya yang membaginya. Kucing ini senang karena kera mengambil keputusan untuk membagi apa yang mereka miliki. Tapi kera bilang begini, nanti ada kesepakatannya dulu. Jadi saya yang bagi, nanti kalian yang dapat. Lalu kera ini kan binatang yang sangat cerdik. Pintar dia. Lalu dia ambil daging ini, kasih ke saya itu daging. Akhirnya kucing ini memberikan daging itu kepada dia sudah bagi-bagi dan dipegang dengan 2 tangan. Dia sudah mulai menimbang. Dia sudah mau mencoba apakah kucing ini terima atau tidak. Setelah dia membagi 2 dan dipegang dengan 2 tangan, dia sudah mulai mencoba kucing. Teman-teman kucing, daging ini yang paling berat di tangan kanan saya. Saya tidak bisa berikan ini kepada 1 orang, nanti yang lain cemburu. Lalu caranya bagaimana? Dia gigit daging ini, supaya seimbang jadinya berat dengan yang di tangan kiri. Tapi setelah dia gigit, karena dia menggigit secara besar-besar, lalu dia bilang, yang paling berat lagi di tangan kiri. Dia pindah. Gigit lagi yang di tangan kiri. Sudah 2 potong yang dia gigit. Semakin berkurang sudah daging ini. Yang di bagian kanan ini berkurang, yang bagian kiri juga berkurang. Tadi yang dia gigit terakhir di sebagian kiri ini sudah berkurang lagi. Lalu dia ngomong lagi di kucing, ini lagi yang paling berat. Nanti saya tidak bisa berikan kepada kalian, nanti kalian berkelahi. Akhirnya dia gigit lagi. Setelah dia gigit besar-besar dan dia telan. Lalu pindah lagi yang beratnya di sebelah kiri sudah. Sebelah kiri lagi beratnya. Begitu terus diganti gigit. Sampai pada akhirnya habis sudah salah satunya. Tinggal yang salah satunya di sisa yang di tangan bagian kanan. Sisa. Kucing ini dia sudah melumpuh, sudah tidak mengerti bagaimana sudah sementara yang terjadi. Akhirnya kera bilang ini, teman, daging ini sisa 1. Saya tidak bisa berikan kepada kamu, dan ini untuk saya.
Untuk saya. Jadi sifat saya yang membagi. Tapi dia makan. Setelah dia makan, dia pergi dia. Kedua ekor kucing ini mereka kebingungan. Apa yang mereka dapat? Tidak ada. Kenapa mereka tidak dapat apa-apa? Karena mereka bodoh. Kera yang tadi pergi itu dia kenyang. Itu kisahnya. Sehingga anak-anak sekalian, jadi timbul pertanyaan dari cerita itu. Timbul pertanyaan. Siap untuk menjawab ya? Jawab pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya, kesulitan apa yang dialami oleh kedua ekor kucing dalam cerita tadi? Apa kesulitan dari dua ekor kucing tadi? Coba katakan. Tidak dapat membagi. Hah? Tidak dapat membagi. Ya, menurut Mika dan Titin tidak bisa membagi sama rata. Tepuk tangan untuk dua orang. Lalu apa lagi kesulitan mereka? Tidak tahu cara membagi. Tidak tahu cara membagi. Itu. Tidak tahu bagaimana caranya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah keputusan yang dibuat oleh si kera tadi dalam cerita adil dan bijaksana? Tidak. Adil dan bijaksana? Tidak. Tentu tidak. Sangat mengecewakan, sangat merugikan orang lain. Bahwa tadi kucing sangat lapar, tapi dengan keputusan kera itu sangat kecewa lagi yang dialami oleh saudara kucing. Sangat-sangat tidak bijaksana. Ya. Jadi apakah keputusan, pertanyaan ketiga, apakah keputusan licik yang menentukan diri dan merugikan orang lain juga terjadi dalam masyarakat kita? Ada tidak di tengah-tengah masyarakat yang kalian temukan keputusan yang semirip dengan kera? Ada? Ada. Jadi kadang mungkin karena kita tidak paham, tapi ada keputusan seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang atau manusia di tengah-tengah masyarakat yang kita alami. Melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Baik. Jadi anak-anak sekalian, jadi itu tadi cerita tentang seekor kera yang menggambarkan tentang kebijaksanaan hati. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan kera dalam kisah cerita sangat jelas. Keputusan kera dalam cerita tadi itu sangat jelas. Dia menunjukkan ketidakadilan, dan menunjukkan hal yang tidak adil, tidak adil. Dan tidak bijaksana lagi. Dia tidak bisa membuat orang lain bahagia. Dan dia licik, merugikan orang lain, merugikan dua ekor kucing tadi. Lalu keputusan itu juga sangat menguntungkan diri sendiri. Yang jelas merugikan orang lain. Sangat merugikan orang lain. Hal yang sama juga kita mungkin sering jumpai dalam masyarakat. Mungkin kita temui dalam masyarakat hal yang sama seperti dalam kisah tadi. Masyarakat kecil sering dirugikan oleh keputusan orang yang lebih pandai. Masyarakat yang juga mengambil keputusan yang serupa dalam cerita tadi itu, yang merugikan masyarakat kecil. Lalu yang terjadi adalah yang lebih pandai dia berkuasa dan dia semakin kaya. Jadi yang lebih pandai berkuasa dan dia semakin kaya. Lalu oleh karena itu kita sangat membutuhkan hal-hal seperti ini. Pasti kita sangat membutuhkan pemimpin yang masih mempunyai hati untuk masyarakat. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang memimpin dalam masyarakat itu untuk mengambil keputusan yang bijak dalam menyelesaikan perkara.
Lalu sebentar kita akan temui bagaimana kisah Salomo. Kita akan temui dalam bagaimana kisah Salomo yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan. Baik, kita berdiri dulu sebelum kita mendengarkan. Kita tepuk Yesus lagi dan Yesus. Tepuk Yesus. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita membacakan kitab suci, mendalami kitab suci, kita lihat gambar ini. Jadi ada gambar. Saya kira gambar itu menceritakan seorang raja. Raja itu namanya adalah Raja Salomo. Ya, yang di kitab suci dituliskan dia adalah raja yang sangat bijak. Dan dalam cerita itu dia sedang berada dalam ruangan pengadilan. Ruangan pengadilan. Di situ dia mengambil sebuah keputusan bahwa terdapat seorang bayi di tangan seorang pengawal. Ini bayi. Lalu ini adalah ibu dari bayi itu. Dan bayi ini diperebutkan oleh dua orang ibu. Ini Salomo ini dia mengambil keputusan dari perkara dari dua orang ibu ini dan dia nanti yang menyelesaikan. Mari kita dalami kisah yang dalam gambar ini dengan cerita kitab suci berikut ini. Baik, kita masih mau mendengar? Masih. Sekali lagi kita mendengarkan sebuah cerita. Kisah kitab suci ini berbicara tentang kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo. Kitab suci, baca kitab suci ini kita akan lihat dalam teks 1 Raja-Raja. Nanti kalau bisa di rumah sebentar ada kitab suci, lihat kembali apa yang saya bacakan ini. Teks kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Baik. Ceritanya begini. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Israel. Daud itu adalah ayah dari Salomo. Setelah ayahnya Daud meninggal, Salomo lah yang menduduki tahta kerajaan Israel. Salomo mengasihi dan setia kepada Tuhan, dan dia menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Itu Salomo. Dia setia kepada Tuhan, rajin berdoa, membantu orang lain, dan juga setia kepada orang tua atau ayah. Jadi pada satu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Lalu sabda Tuhan kepada Salomo, dia bilang begini, mintalah apa yang engkau kehendaki. Apa yang Tuhan katakan? Mintalah apa yang engkau kehendaki. Tuhan meminta Salomo untuk meminta apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki. Lalu Salomo menjawab begini, ya Tuhan, engkau telah menjadikan hambamu ini raja. Aku masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Aku ini masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Lagi pula rakyatmu banyak sekali jumlahnya. Maka kurniakanlah hambamu ini hati yang bijaksana supaya dapat memerintah umatmu. Itu Salomo bilang begitu. Karuniakanlah hambamu ini hati yang bijaksana supaya dapat memerintah umatmu. Lalu Tuhan bersabda kepada Salomo, oleh karena engkau meminta hati yang bijaksana dan tidak menghendaki kekayaan dan umur panjang, maka akan kuberikan kepadamu kebijaksanaan seperti belum pernah ada sebelum engkau atau sesudah engkau. Tambahan pula kuberikan kepadamu umur yang panjang. Tuhan memberikan dia hati yang bijaksana. Lalu bonusnya adalah umur yang panjang.
Lalu tidak lama kemudian datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Yang pertama berkata kepada Salomo, "Ya Tuhanku, aku dan perempuan ini tinggal bersama dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu ia di rumah itu, aku melahirkan anak. 3 hari kemudian, perempuan ini pun melahirkan anak. Perempuan yang satu ini melahirkan anak. Kami sendirian di rumah itu dan tidak ada orang lain. Tidak ada orang bersama-sama kami di dalam rumah tersebut. Pada waktu malam hari, anak dari perempuan ini mati." Katakan misalnya Intan dengan siapa namanya? Mira. Jadi Intan ini mengatakan anak dari Mira ini mati karena tertindih waktu perempuan itu tidur. Dia bilang begini, mati karena ibunya yang mendidik anak itu dan mati. Lalu tiba-tiba di tengah malam dia bangun, dia ambil anakku dari sisiku dan anakku diganti dengan anaknya yang sudah meninggal. Itu cerita dari Intan. Dia ambil dari anakku yang masih hidup ini dan dia ganti anaknya yang yang sudah mati itu. Ganti posisinya. Sehingga seakan-akan yang mati ini adalah anak dari dia. Tadi pagi ketika saya bangun dan memeriksa anak yang telah mati itu dengan teliti, ternyata bukan dia anak yang kulahirkan. Ternyata bukan dia anak yang kulahirkan. Yang saya lahirkan ini adalah anak yang masih hidup. Tapi perempuan itu berkata begini, perempuan yang lainnya, "Bukan, anakku masih hidup." Dia sudah mulai beralih. Anakku masih hidup. Anak perempuan itu yang telah mati, anak dari perempuan itu yang satu ini dia bilang sudah mati. Lalu yang hidup ini saya punya anak. Mereka sudah bertengkar di tengah atau di depan raja. Mereka sudah bertengkar. Seakan-akan yang satu ini benar, yang satu ini salah. Maka Raja Salomo berkata kepada prajurit. Akhirnya Salomo bilang begini, "Prajurit, ambillah pedang dan belahlah anak yang masih hidup itu menjadi 2. Separuhnya diberikan kepada perempuan yang satu ini. Lalu separuhnya yang lain lagi diberikan kepada perempuan ini." Lalu perempuan yang merasa bahwa anak itu miliknya, dia memohon pada Salomo, "Tuanku, berilah anak yang masih hidup itu kepada perempuan itu." Yang satu ini dia menangis, yang satu ini tidak menangis. Lalu yang satu dia mengatakan, "Biarkan bagi 2 saja." Dengan demikian Raja Salomo tahu bahwa siapa pemilik anak itu sesungguhnya, siapa ibu dari anak itu yang sesungguhnya. Perempuan yang tidak merasa memiliki anak itu, lalu dia mau supaya anak itu mati, supaya adil. Tetapi perempuan yang merasa anak itu adalah anaknya, dia menangis, "Jangan, itu anak." Sehingga Salomo dengan sendirinya dia bisa mengambil sebuah kesimpulan dan tahu seperti apa perasaan seorang ibu. Dan bisa diketahui bahwa ketika orang yang jujur, pasti dia akan merasa kecewa ketika anaknya hilang. Tetapi orang yang tidak jujur seperti perempuan yang satu itu, dia tidak kecewa kalau anak itu dibunuh dan dibakar. Maka dengan demikian, Raja Salomo mengambil keputusan untuk memberikan anak itu pada perempuan yang menangis ini. Sehingga Salomo oleh orang Israel atau umat yang dipimpinnya mengakui bahwa Salomo itu sangat bijak dan bisa menyelesaikan perkara. Karena tidak bisa dibuktikan, tidak mati itu dibuktikan. Tapi sehingga dengan cara Salomo memahami persoalan dari 2 perempuan tadi itu, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak. Sehingga
anak itu diberikan kepada ibunya yang merasa bahwa memang itu anaknya yang dilahirkan. Baik, dan itu tadi kilas cerita menceritakan tentang Salomo yang bijaksana. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kembali tentang cerita yang barusan kita dengar tadi itu. Yang pertama, saya ingin tanyakan, apa yang diminta Salomo dalam kisah tadi? Apa yang diminta Salomo? Hati yang bijaksana. Ulang? Hati yang bijaksana. Dia minta hati yang bijaksana. Lalu yang kedua, pertanyaan adalah, apa tujuan Salomo meminta hati yang bijaksana kepada Tuhan? Dia tidak meminta yang lain. Mampu menyelesaikan perkara. Tujuannya adalah yang pertama, seperti yang kalian sebutkan itu, supaya dia mampu menyelesaikan perkara. Tepuk tangan. Ya, supaya dia mampu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh masyarakat. Lalu, apakah keputusan Salomo itu bijaksana? Ya. Mengapa dikatakan bijaksana? Salomo dapat menyelesaikan perkara dengan baik. Hah? Salomo dapat menyelesaikan perkara dengan bijak. Salomo dapat menyelesaikan perkara dengan bijak. Ya, baik, terima kasih. Kalian sudah menjawab dan memberikan alasan mengapa Salomo melakukan hal-hal yang bijak. Ya. Baik, sebagai sebuah kesimpulan bahwa Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Itu seperti yang kalian sudah jawab tadi, bahwa tidak ada lain-lain yang diminta oleh Salomo, hanya hati yang bijaksana. Dia tidak minta yang lain. Tapi karena Tuhan tahu bahwa dia orang yang baik, setia kepada Tuhan, bonusnya tadi adalah umur yang panjang. Diberi umur yang panjang. Salomo menyadari bahwa ia masih muda. Itu yang pertama, dia masih muda. Dia merasa bahwa tidak mampu untuk menyelesaikan perkara. Karena dia tidak mampu menyelesaikan perkara itu, makanya dia minta Tuhan untuk memberikan hati yang bijaksana. Tujuannya tadi seperti yang sudah sekalian jawab tadi itu adalah agar dia dapat menyelesaikan perkara rakyat. Maka ia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan. Kemuliaan tidak. Karena raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Itu menurut Salomo. Raja yang bijaksana itu akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Karena dicintai oleh rakyatnya, maka keadilan pun akan diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati. Itu menurut Salomo. Ketika melakukan sesuatu dengan baik, dengan bijak, dengan bijaksana, maka keluhan orang lain akan didengar dengan baik. Dalam kisah tadi itu, Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup dalam kisah tadi. Dia tahu. Karena ibu yang sesungguhnya tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh. Maka keputusan Salomo dinilai adil. Jadi, tahu dari sifat perempuan tadi. Yang pertama, yang satu menangis, yang satunya tidak menangis, dan dia yang mengharapkan supaya anak itu dibagi dua. Dengan mengetahui sifat seperti ini, makanya Salomo mengambil sebuah keputusan bahwa anak itu dimiliki oleh perempuan yang menangis ini, karena dia tidak akan menginginkan anaknya dibunuh. Ya. Dalam tulisan kitab suci, dalam kisah Paulus, tulisan Paulus, kepada orang di Korintus, dia memberikan sebuah kata peneguhan, hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dalam tulisan Paulus. Mengapa Paulus menuliskan seperti ini? Bahwa Tuhan sendiri
tidak menilai manusia dari hukum tertulis. Tidak melihat manusia dari hukum tertulis. Hukum yang ditulis oleh manusia itu sewaktu-waktu bisa dihapus. Dan tidak akan kekal sifatnya. Sehingga yang menurut Paulus dalam tulisannya, hukum yang tertulis itu mematikan. Dan roh akan dapat menghidupkan. Roh itu membawa kebijaksanaan, roh bekerja dalam hati manusia. Hukum tertulis di negeri ini kita dapat rekayasa. Maka seringkali orang yang salah dibenarkan, sementara orang yang benar disalahkan dan bahkan harus dipenjara. Baik, itulah sebagai sebuah kesimpulan dari kutipan kitab suci tadi tentang Raja Salomo yang bijaksana. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada satu refleksi penting yang harus kita ketahui. Refleksi penting yang harus kita ketahui dan kita paham. Kita bisa melihatnya di dalam itu. Refleksi tentang yang pertama itu adalah kepandaian dan kecerdikan sering terarah untuk kepentingan diri sendiri. Coba kita ulang lagi baca itu. Kepandaian dan kecerdikan sering terarah untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua itu kebijaksanaan lebih terarah kepada kesejahteraan bersama. Lebih terarah kepada kesejahteraan bersama. Jadi dua inti penting yang mau disampaikan dari pelajaran ini juga adalah tentang kepandaian dan kebijaksanaan. Kepandaian dan kebijaksanaan. Kepandaian itu diartikan sebagai kemampuan manusia yang lebih mengandalkan pikiran dan akal budi. Jadi contohnya tadi keputusan yang dalam bentuk kepandaian itu tadi adalah keputusan yang dilakukan oleh Kera tadi dalam cerita pertama. Jadi kemampuan yang lebih mengandalkan pikiran dan akal budi. Jika dia bisa merugikan orang lain. Sehingga jelas tadi dalam ceritanya kucing itu dirugikan. Daging yang mereka temukan mereka tidak makan. Tapi yang menikmati daging itu adalah seekor kera. Kita tahu bahwa kera ini menggunakan atau menyelesaikan persoalan dari dua kucing itu tadi dengan kepandaian yang dapat mengandalkan pikiran sehingga merugikan orang lain. Lalu yang kedua adalah sebuah kebijaksanaan yang diartikan sebagai kemampuan manusia yang cenderung mengandalkan hati atau perasaan. Keputusan manusia yang cenderung mengandalkan hati atau perasaan. Itu yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia menggunakan hati atau perasaan. Sehingga perkara yang diselesaikan oleh Salomo dapat terselesai dengan baik. Anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini cukup sekian saja. Maka marilah kita menutup pelajaran ini dengan doa. Kita berdiri kembali dan menutup pelajaran dengan doa. Kembali saya meminta Beatrice untuk memimpin kita dalam doa penutup pelajaran.